Informasi selanjutnya yang sama-sama memprihatinkan ini lantaran diduga menganiaya istrinya hingga terluka. Seorang pria di Jember, Jawa Timur diamankan polisi. Penganiayaan terjadi setelah korban mengomel soal kondisi keuangan keluarga. Satreskrim Polres Jenggawah menangkap seorang pria warga desa Wonojati, Jember karena diduga menganiaya istrinya. Tersangka memukuli korban hingga mengalami luka lebam di wajahnya dan sempat dirawat di puskesmas. Penganiayaan terpicu setelah korban mengomeli tersangka yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, sementara kondisi keuangan mereka terbengkalai. Saat diperiksa penyidik, tersangka mengungkapkan sejak bisnisnya nyaris gulung tikar, ia menjadi tertekan dan mudah tersulut emosinya. Si tersangka ini kan juga jual beli sepeda motor, tidak seperti sebelum pandemi Covid. Jadi ini juga mempengaruhi tersangka sampai melakukan pemukulan terhadap istrinya. Atas perbuatannya yang membuat sang istri menderita, tersangka terancam sanksi maksimal berupa kurungan 5 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Astagfirullah, bukankah Islam justru memuliakan perempuan ya Ustaz? Apalagi jika perempuan tersebut adalah seorang istri. Seperti apa sih Ustaz pandangan Islam tentang kekerasan dalam rumah tangga? Emang boleh Ustaz seorang suami ini memukul istri apapun alasannya gitu? Dan gimana sih cara berkomunikasi yang baik antara suami istri sampai jangan kejadian lagi nih hal kayak gini gitu? Ya kan pertama kita sama-sama memahami yang namanya agama Islam ini agama akhlak. Ya, agama akhlak. Bahkan Rasulullah SAW diutus ya itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah karenanya pernah satu hari ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa ada dosa yang tidak ditunggu sampai ke akhirat dulu. Ya di dunia juga sudah langsung dibalas spontan gitu kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya apa itu? Al-Baghyu katanya. Apa itu al-baghyu wahai Rasulullah? Al-baghyu itu ada dua. Pertama durhaka kepada orang tua, dan yang kedua adalah menganiaya atau zalim terhadap istri. Nah inilah yang mengerikan. Jadi azabnya tidak ditunggu sampai hari akhir, tetapi di dunia juga sudah diberikan azabnya. Itu adalah dua, durhaka kepada orang tua dan zalim terhadap istrinya. Nah inilah yang harus dipahami. Kenapa? Karena istri ini, wanita ini kan halal karena kalimat Allah, diambil oleh seorang laki-laki dijadikan istrinya ini untuk kemudian dimuliakan, untuk kemudian dilindungi, untuk diberikan kenyamanan, keamanan gitu ya, saling menyayangi. Nah inilah yang kemudian kalau seandainya ketika ada perselisihan, ketika ada ya yang namanya rumah tangga ya, ada perdebatan, perselisihan, ini mesti diselesaikan dengan kebaikan-kebaikan, dengan lembut, dengan musyawarah, dengan tuntunan yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tidak setuju dan lain-lain, itu kalau misalnya ada yang kesal, diam Rasulullah. Ya artinya tahu momennya, ya melihat suasananya. Bahkan Umar bin Khattab yang begitu tegas ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah satu hari ada seorang sahabat yang ingin berselisih dengan istrinya, ingin minta nasihat kepada Umar. Ketika datang kepada rumah Umar, ternyata Umar lagi diomelin sama istrinya. Nah, kemudian kan sahabat itu bertanya, kenapa Umar begini? Dan Umar bilang bahwa, coba kamu bayangkan, ketika kamu diomeli istrimu, yang terbayang di dalam pikiranku adalah seorang wanita yang membesarkan anak-anakku, seorang wanita yang terus-menerus merawatku, mengurusiku, mempersiapkan segala sesuatunya untukku. Ketika dia ingin melampiaskan satu dua hal yang dia kemudian tidak senangi, apakah kemudian kita harus membalasnya, kata Umar bin Khattab. Jadi begitu akhlak Islam, yang begitu kemudian kita toleransi, tenggang rasa, berkomunikasi dengan istri. Bahkan terakhir menurut Rasulullah SAW, suami yang paling baik itu atau laki-laki yang paling baik itu laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Nah, sudahkah kita menjadi laki-laki yang seperti itu, insya Allah. Masya Allah Ustaz, bagaimana sebenarnya teladan itu telah diajarkan di agama kita seperti Ustaz saya, bagaimana istri itu dimuliakan. Setuju sama Ustaz, sebenarnya harus tercipta komunikasi yang baik sebenarnya Ustaz ya, agar apa yang dimauin istri dengan apa yang dimauin suami itu bisa ketemu. Jadi kalau istri lagi marah-marah nih untuk para pemirsa di rumah ya,
jangan kabur, tapi didengarkan, dicari jalan tengah. Karena tadi menurut teladan dari yang diceritakan Ustadz, bahkan seseorang yang sangat ditakuti aja Umar bin Khattab bisa diam untuk mendengarkan istrinya ya Ustadz ya. Justru akan mengarahkan ke hal yang lebih baik gitu. Jadi kan tenang, gak berantem ya Ustaz. Masya Allah. Baik, ini pembahasan yang menarik, kalau dibahas bisa panjang nih Ustaz ya. Karena mungkin melegakan banyak hati banyak orang ya.